Shalom, selamat pagi. Masih semangat? Pada pagi hari ini saya ingin membawakan satu firman, judulnya Reap What You Sow. Karena tema di bulan ini masih sama, yaitu The Mustard Seed. Saya bawa contohnya. Ini bukan mustard seed, tapi salah satu benih. Juga kecil. Kalau kelihatan dari belakang ya mungkin kelihatan toplesnya aja ya. Bijinya gak kelihatan karena hitam-hitam nih kayak ini. Tapi inilah biji yang kecil itu. Tapi sebelum masuk ke firman, kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih. I thank you for this morning, oh Lord. Give us our wisdom, give us our ears and also our heart to open for the seed that you want to spread. To sow in our heart, in our life, so we can understand and we can apply it in our daily life, oh Lord. We're grateful for your kindness to us, oh Lord. Let the Holy Spirit speak to every one of us. In the name of Jesus Christ we pray, amen. Yeah, so this is the seed. What we are talking about if we heard about the seed. Apa yang kita pikirkan kalau kita bicara mengenai benih? Apa kira-kira? Tumbuhan, kehidupan. Anak-anak. Ini juga berbicara mengenai apa? Potensi. Betul gak? Potensi. Benih ini walaupun kecil nih. Ini kalau ditanam, dia akan tumbuh jadi pohon. Dan di firman Tuhan dikatakan pohon benih sesawi yang kecil itu kalau ditanam, dia akan tumbuh. Dia akan jadi besar dan burung-burung bersarang di dalamnya atau di atasnya. Benih ini syaratnya supaya tumbuh harus ditanam. Harus ditaburkan di tanah. Kalau ditaruh di keler bisa tumbuh enggak? Enggak bisa. Benih ini kalau kita taruh seperti ini aja, buat biar gede atau kecil benihnya, dia percaya atau tidak, dia tetap kayak gini. 10 tahun ditaruh tetap kayak gini. Tapi kalau ditabur, ditaruh di tanah, di environment yang cocok, dia akan tumbuh. Dia akan jadi pohon. Dia akan besar. Reap what you sow. Tuai apa yang kau tabur. Percaya atau enggak, hidup kita ini tiap hari kita nabur, benar enggak? Minimal ada 2, enggak banyak-banyak, saya pilih 2 aja, yaitu tindakan dan pemikiran, benar enggak? Kita tiap hari nabur. Apa yang kita lakukan hari ini, kita nabur kan? Tadi Pak Arifin berkata bahwa ada gandum dan ada ilalang. There is we always sow every day deeds and thought that we sow every day. Ada gandum, ada ilalang. Apa yang dikatakan? Gandum adalah, kita baca dulu firmannya. Galatia 6 ayat 7-9. Kita sama-sama ya baca ya. 1, 2, 3. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. In English version, we can read 1, 2, 3. Don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay and death from the sinful nature.
But those who live to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit. So let not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. You see that there is a good deed, there is a bad deed. Ada yang bagus yang kita lakukan, ada yang jelek kita lakukan. Kalau kita lakukan kedagingan kita, membawanya kepada apa? Yang menabur dalam daging, ia akan menuai binasa. Itu sesuatu yang kita lakukan yang buruk. Tetapi apa yang kita tabur dalam roh berbicara mengenai kebaikan yang kita lakukan, itu akan menuai hidup yang kekal. Jadi ada yang kita lakukan yang baik dan itu adalah pilihan kita, betul nggak? Kita hari ini mau lakukan yang baik atau yang jahat? Yang baik. Kita punya rencana untuk lakukan yang baik, tapi dalam perjalanan waktu kita juga bisa melakukan yang tidak baik, betul nggak? Nah ini yang kita perlu hati-hati. Ada sebuah kisah inspirational yang terjadi di Philadelphia. Ini adalah, nama gerejanya adalah Baptist Temple Church in Philadelphia. In United States there is a Baptist Temple Church. There is a very interesting story about it. Because this church actually, they not the wealthy church. It's not a big church. It's only small church at that time. In 1882 something. You know, it's 150 years ago. 150 tahun yang lalu gereja ini, waktu itu adalah sebuah gereja kecil. Pada saat itu ada seorang anak namanya, nah ini fotonya, yaitu Hattie. Namanya Hattie. Hattie Wyatt. Hattie ini anak keluarga dari keluarga miskin, dia mau ikut sekolah minggu. Pada waktu dia datang ke sekolah minggu, when she arrived, there is no space because a lot of children also want to go to the Sunday school. There is no place because the church is very small. So she was sad and then decided to go home because there's no place for her to go to the Sunday school. But somehow the pastor, his name is Russell Cornwall. Then the pastor said, hey, don't go. Jangan pergi. Ayo ikut Om antar ya. Bawa dia. Masuk sekolah minggu, Om akan carikan tempatnya. And when she goes with the pastor also find a place for her. And the pastor said, you know what? If someday we can build the bigger church, so I plan to have also for the Sunday school, the bigger room. So you can go and you can come to the Sunday school and others also can come. Pray for us, okay? Okay. So Hattie also answer, oh yeah. Dia juga mau gitu, disuruh doa sama pastornya. Singkat cerita, in 2 years, anak ini kena sakit. Anak ini mati, meninggal. Kemudian orang tuanya, waktu anak ini meninggal dalam tidurnya mungkin diangkat, orang tuanya ketemu satu dompet kecil, warna merah yang udah lusuh. The parents found a crumpled little purse with inside of the purse there is 57 cents and also a note. She wrote, this is to help build the little church bigger so more children can go to Sunday school. And the pastor also, when he received this note, with tearly goes and spread the news in the pulpit.
And then goes also to deacon to say, you see, this child, it's not because of the 57 cents, but if the heart of this child is so passionate, so have a love from God. Lihat hatinya. Dan kemudian berita ini tersebar kemana-mana. Dan ada waktu itu sih belum ada internet, belum ada apa ya. There is no internet at that time. But the newspaper also spread the news about this, the story about this. And then one day there is one man give the piece of land and said to the pastor, take this land for your church. And the pastor said, yeah, we like it, but we don't have the money. Kita nggak punya uangnya. And he said, I sell this land to you with the 57 cents. The price is 57 cents. You see that the land is given to the church with the 57 cents. And then after that, it's just like a snowball. Kayak bola salju yang bergulir terus dan orang datang untuk menyumbang, melihat bagaimana anak kecil ini punya satu hati yang begitu besar. And then in 5 years, 50,000 is been collected. $250,000 pada saat itu besar sekali. Karena 150 tahun yang lalu, bukan sekarang. Dan mereka bisa bangun gereja yang besar seperti ini yang nampung 3,300 people can go into this church. You know, God is so amazing. You see, the small deed. Sesuatu yang kecil yang dilakukan oleh anak kecil ini mendatangkan berkat yang begitu besar. Bukan hanya anak-anak sekolah minggu yang bisa masuk, tapi banyak orang lain juga yang bisa masuk ke gereja ini. 57 sen. And then this story become a very famous story. 57 cents church is very famous. Dikenal dengan gereja 57 sen. Karena dimulai dari seorang anak yang punya hati melakukan tindakan iman dia. Mungkin imannya kecil, dia gak punya uang yang banyak. Tetapi pada waktu dia melakukannya, seperti 5 roti, 2 ikan. Betul gak? Seorang anak kecil yang memberikan 5 roti, 2 ikan ini kepada Tuhan Yesus. Ini jadi berkat buat 5.000 orang. 5 roti 2 ikan. 57 sen. 57 cents can build this big church. Beautiful church. It's become a heritage over there. In Philadelphia. You know, the small things. Don't ignore something small. Even though it's very small, tiny things. If you put it, sow it, you will reap the big result. Because in the hand of God, it becomes a blessing for others. Sesuatu yang simpel yang kita lakukan, kebaikan apapun, yang sekecil apapun yang kita bisa lakukan, kita akan jadi berkat buat banyak orang. Perkataan yang baik, itu pun akan membuat jadi berkat buat orang lain. Ada orang yang mau bunuh diri gak jadi karena apa? Karena ada orang yang datang berdoa untuk dia. Itu pernah disaksikan istri saya suatu kali. Istri saya mau pergi ke tempat kerjanya ke Ubud. Dia udah sering pergi ke sana, tapi satu saat dia lewat ada satu restoran baru. Dia lihat, oh ya ada restoran baru, dia mau pergi. Tiba-tiba Tuhan dalam hatinya berkata, mampir. Dia bilang, ngapain mau mampir sana? Ya udah, terus aja gitu. Tiba-tiba di tengah jalan, dia kok jadi lupa. Loh,
kok jalannya kayaknya salah. Wah, nyasar saya. Balik lagi dia, kembali lagi. Kemudian kembali lagi lewat jalan itu yang ada restorannya. Restorannya. Terus ada apa di hatinya juga dibilang lagi, mampir. Aduh, ngapain mampir ke tempat ini? Akhirnya dia putuskan mampir juga. Nah, pada waktu setelah dia masuk ke dalam, dia juga mau ngapain, dia juga udah sarapan, dia juga nggak ada niat untuk makan di restoran itu. Tapi dia masuk aja, duduk. Dan kemudian ada seorang pelayannya datang. Ya Bu, disapa, restorannya baru ya, iya. Kemudian singkat cerita ngobrol-ngobrol begitu, kemudian istri saya bilang, saya juga nggak tahu, saya kesini tuh nggak mau makan, tapi saya minta teh hangat aja deh. Tapi temenin saya ya Mbok. Iya. Duduk dia di sana, ngobrol sama istri saya, dia bilang saya sebenarnya nggak niat makan kesini, tapi saya nggak tahu kenapa ya. Saya disuruh Tuhan dalam hati itu kayak suruh masuk ke restoran ini, tapi nggak tahu. Tiba-tiba orang itu cerita, bisa curhat gitu, curhat bahwa dia sebetulnya setelah pulang dari kerja ini dia bilang dia mau bunuh diri. Nah, istri saya langsung nangkep. Berarti Tuhan suruh saya ke sini ada maksudnya. Dia bilang, boleh nggak saya doakan? Tapi saya percaya Tuhan Yesus dan saya mau doakan dengan cara saya boleh? Boleh. Karena dia bukan orang Kristen. Dan kemudian didoakan dan kemudian terjadilah pemulihan. Dia nangis dan kemudian ya sudah selesai sampai itu. Dia langsung berangkat lagi bekerja dan sudah dia kasih nomor teleponnya. Kalau ada apa-apa, perlu bantuan atau apa, kamu kontak saya. 1 minggu atau 2 minggu kemudian orang itu telepon dan kemudian datang ke rumah. Dan dia bilang, waduh terima kasih Bu ya. Waktu itu ibu mampir. Karena sekarang saya rasa damai. Gak jadi bunuh dirinya. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu karena simple act. Kita merespon dengan tuntunan Tuhan. Kita melihat bahwa sesuatu yang simple. Kita gak lakukan apa untuk bagaimana nginjili orang. Enggak. Kita cuma berdoa saja untuk orang itu. Dan jamahan Roh Kudus itu membuat orang enggak jadi lakukan hal yang buruk dalam hidupnya. Simple act. Sesuatu yang kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari. Tapi bisa juga kita memakai kata-kata kita untuk melemahkan orang. Kalau kita keluar dari mulut kita selalu kata-kata yang negatif misalnya. Wah, susah hari ini. Kerjaannya banyak sekali dan repot dan ini dan ini. Wah, cuacanya panas. Dikasih panas, komplain panas. Dikasih dingin, aduh dingin. Jadi mana yang betul? Karena negatif ini gampang sekali keluar dari kehidupan kita. Makanya apa yang akan kita tabur dalam perbuatan? Apa dalam tindakan kita? Apakah kita akan mengeluarkan sesuatu yang negatif atau yang positif? Itu kan pilihan kita, betul gak? Oleh sebab itu, pilihlah perbuatan roh yang mendatangkan keselamatan. Nah kemudian ada satu quote yang bagus dikatakan gini. Life is like a garden, you reap what you sow. Hidup ini kan kita nabur terus. Mau kemana kita pergi, kita ngobrol sama orang, itu kan kita bertindak. Kita melakukan segala sesuatu, itu kan menabur. Ada yang ngobrol sama orang, udah lagi sedih. Ngomongnya negatif lagi, iya tambah down lah. Tambah dia sedih, bukan membangun. Ada orang yang ngomong yang keluar dari mulutnya selalu kata-kata yang membuat orang tuh iritasi hatinya. Pedas kalau ngomong tuh, nyakitin gitu. Pernah ketemu orang-orang begitu? Gak usah nengok ya, jangan nengok. Banyak orang yang terbiasa untuk ngomongnya itu gak tahu kenapa. Mungkin juga ada kemungkinan orang itu adalah orang yang terluka. Kenapa? Karena biasanya orang yang terluka ada sakit hati yang disimpan, nggak pulih. Yang keluar juga segala yang pahit yang disimpan dalam hatinya. Bagaimana sih kita tahu
kita ini mengeluarkan sesuatu yang yang toksik atau enggak. Nah, istilah yang paling populer sekarang itu toxic or not toxic. Kalau kita lihat orang-orang yang dekat kita itu makin lama makin dikit, makin lama makin menjauh dari kita. Kita harus cek loh, jangan-jangan apa yang keluar dari hidup kita ini toksik. Sehingga orang-orang menyingkir, oh janganlah. Atau kita ini kayak rumput berduri, kalau dideketin melukai. Di rumahnya Mbak Vero, Bang Jul, there is a plant, there is a needle on the leaves. Don't close to that. Don't close to that. Because the needle can hurt you. Jadi kalau dekat pohon itu hati-hati. Be careful. Padahal pohon itu dekat guava tree. And always there is a guava fruits over there. We want to pick it up, but you have to be careful because there is a bodyguard over there. Pohonnya bisa nusuk. Kehidupan kita juga sama. Kalau orang lain, kalau datang si A atau si B atau kita datang ke sana, orang lain pada berpikir, oh, jangan-jangan yang keluar dari hidup kita toksik. Bertobatlah. Ganti yang toksik itu jadi berkat. Sehingga orang dengan pleasure, we glad to have them with us. They glad to have us with them. Jadi kita ini diterima di mana kita pergi, is very pleasure to have you. Makanya kita belajar. Life is like a garden, reap what you sow. Poin yang kedua yaitu adalah pikiran. Apa yang kita lakukan itu kan berangkat dari pikiran. Pikiran ini adalah sebuah benih. Ide itu adalah benih, betul nggak? Sebelum ada bangunan ini timbulnya dari mana? Dari ide arsitek, oh bikin bangunannya gini, oh bentuk ruangannya gini, oh ini nanti dikasih kaca, kemudian dikasih blind, dikasih dan sebagainya dan sebagainya. Dari pikiran. Your mind is a garden, your thoughts are the seeds. You can grow flowers or you can grow weeds. Pikiran kita mau isi dengan apa? Rancangan yang baik atau rancangan yang buruk. Rancangan itu lahir dari pemikiran kita. Semuanya tergantung dari kita. Hari ini saya berencana balas orang itu yang ngomongin saya, yang membuat saya sakit hati. Itu kan satu pemikiran, ya enggak? Itu, wah nanti kalau ketemu awas ya. Nanti saya akan lakukan apa. Itu kan sebuah pemikiran. Atau kita berpikir gini, ya saya disakiti kemarin, gak apa-apa deh. Hari ini saya mau berdamai dengan dia. Saya mau memberkati dia supaya hidup saya menjadi lebih tenang. Apa rencananya? Itu kan pemikiran. The thought is a seed. Kalau kita punya pikiran udah jahat dari bangun tidur, when we woke up is already have a bad plan, itu akan membuat kita melakukan hal-hal yang buruk. It's a bad doing as well that we gonna do. Ini kita harus mulai dari mana sih? Firman Tuhan tuh ngajarinnya ini loh. Firmannya. Kita akan baca ya. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dimulai dari pemikiran yang benar. Pemikiran yang benar ini yang harus kita pikirkan. Kalau enggak, kita akan melakukan yang salah. Jangan pikirkan yang baik, tapi yang benar. Kadang-kadang sesuatu yang baik itu belum tentu benar. Kadang-kadang kita pikir, oh ya ini baik buat dia. Tapi belum tentu benar.
Misalnya ada istilah bohong putih. Nah, kita bohongin orang supaya mendatangkan kebaikan buat dia. Tapi apakah ini benar? Nah, kan pertanyaannya begitu. Tapi kalau kebenaran itu walaupun disampaikan mungkin agak menyakiti orangnya atau merasa tidak menyenangkan untuk orang itu. Tapi kebenaran disampaikan akan baik untuk orang itu. Daripada dibohongin. Betul nggak? Tapi nggak benar. Baik sih dia nggak sakit. Atau dia tidak merasa gak nyaman. Tetapi itu bukan kebenaran. Orang misalnya lakukan kesalahan nih. Kalau kita tegur enak nggak? Nggak enak. Orang yang mau negur juga biasanya juga aduh tegur ya. Tapi pasti orangnya rasa gak nyaman. Dia juga bisa marah. Ada resiko dia benci kita, betul gak? Tapi yang benar yang mana sih? Kita tegur gak kalau ada teman kita yang salah? Tegur. Itu yang benar atau yang baik? Yang benar. Yang baik itu kondisional. Tapi kalau yang benar itu sampaikan yang benar, mungkin teguran itu gak enak, tapi dia akan ingat. Dulu saya udah pernah sih diingatkan, tapi saya bandel. Betul gak? Gak mau denger. Sampai akhirnya kepentok, oh iya ya teman saya yang itu berarti dia tuh gak jahat loh. Orang itu gak jahat. Dia benar ngomongnya sama saya, walaupun gak enak waktu itu. Saya marah sama dia. Tapi ngomongnya benar. The truth sometimes is not comfortable for us. But do it. Bahasa Inggrisnya kita baca ya supaya kita juga Bang Jul juga bisa mengerti. 1, 2, 3. And now dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Starting from the thinking, the thought of what is true. The truth is not always comfortable for us, but tell the truth. Don't lie. Jangan bohong. Karena kebohongan apapun, sekecil apapun, itu adalah benih yang buruk. Ditaburkan, dia akan tumbuh jadi ilalang. Dan nanti hidup kita akan pusing sendiri. Banyak ilalangnya. Oleh sebab itu, do what is the based on the truth. The truth. Oh, saya sebelum ini saya ada satu kisah yang saya pernah baca mengenai seorang raja yang mau memilih penerusnya. Raja ini dia kumpulkan alih-alih daripada dia pilih keturunannya atau orang-orang dekatnya untuk jadi penggantinya, tapi dia kumpulkan satu anak-anak muda dari negerinya, dikumpulkan semuanya dan kemudian dia kasih pengumuman. Dia berkata begini, saya akan pensiun karena raja ini udah tua mungkin. Dan kemudian dia bilang, saya akan memilih salah satu dari kalian untuk menjadi penerusnya, raja berikutnya. Tapi dengan satu syarat, saya akan berikan benih untuk kalian tanam, kalian sirami. Dan 1 tahun kemudian kalian bawa hasilnya di tempat ini. Nah, dibagikanlah ke semua pemuda ini dan semua orang mendapatkan benihnya masing-masing. Spesial benih bagi setiap orang. Dan salah satu dari pemuda itu ada yang namanya Ling. Nah, Ling ini juga punya benih dan dia tanam, dia rawat, dia sirami. 1 minggu berlalu, belum tumbuh. Dia tunggu. Minggu yang kedua masih belum tumbuh. Minggu yang ketiga dia tunggu, masih belum tumbuh. Padahal teman-teman yang lain berkata, wah tanaman saya udah mulai bertunas, tumbuh, udah ada daunnya. Wah, dan dia mulai, wah kok yang saya punya belum tumbuh. Mungkin yang pohon saya ini agak lama, disirami, dirawat. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu lewat.
4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, dan berlalu. Lama-lama dia khawatir juga, loh kok tanahnya masih belum ada benih yang tumbuh, yang kelihatan. Waduh, dia bilang gimana ya ini? Dia bilang sama mamanya, aduh gimana ya ini? Kok gak ada tanda-tanda kehidupan muncul benihnya ini? Ya sudah, kamu sabar aja, kamu rawat terus. Nanti mungkin satu hari dia akan tumbuh. Terus dia rawat, dia lakukan. Sampai akhirnya udah sampai waktunya harus dikumpulkan. Pot itu masih tetap pot dan tanah yang enggak ada apa-apanya. Kemudian dibilang, aduh bagaimana ini, harus dibagaimanakan. Dia bilang, ya ini yang sudah terjadi, kamu sudah rawat, jadi apa adanya kamu bawa saja, ini yang dikasih sama raja. Kemudian dia dengan takut, dia aduh bagaimana ini, dia bawa juga. Akhirnya di kumpulan itu semua orang bawa pohonnya yang bagus-bagus, ada yang bahkan yang sudah ada bunganya, semuanya senang. Cuma si Ling ini yang duduk gak berani di depan karena potnya kosong. Nggak ada pohonnya. Dia bawa di belakang, dia duduk di belakang. Dia nggak berani lihat. Orang-orangnya semua senang, sumringah. Dan orang lihat dia, ya semua dengan pandangan sinis. Nggak ada pohonnya. Nggak ada pohonnya. Waduh gagal dia. Udah semuanya dikumpulkan, raja melihat. Sehari ini saya akan memilih di antara kamu menjadi raja, salah satu di antara kamu. Kemudian dia lihat ke belakang, ada orang yang bawa pot yang gak ada pohonnya. Terus dia panggil penjaganya, dia bilang pengawalnya, panggil orang itu, panggil ke depan. Siling dipanggil, waduh kena saya. Semua orang punya pohon, saya bawa pohon, gak ada pohonnya, pot kosong. Kemudian dia bawa, dia ditanya sama rajanya, siapa nama kamu? Nama saya Ling. What is your name? My name is Ling. Kemudian raja berkata, hari ini ada seorang yang akan dipilih dari antara kalian. Jadi penerus saya, pengganti raja, namanya adalah Ling. Wah, Ling kaget. Kok saya? Dia bilang, kemudian raja melanjutkan begini. 1 tahun yang lalu waktu saya bagikan semua benih yang kalian terima, saya sudah rebus benihnya. Matang. Dan semua orang bawa pohon. Everyone you have a tree. You already substitute the seed. Because it's already been boiled. It's only one person that's Ling. He's the truth. He's doing what he do with the truth. Banyak orang melakukan, yang penting hasil, gak perlu tahu caranya gimana. Yang penting hasil, ya gak? Cara apapun dihalalkan untuk mencapai hasil. Orang gak mau tahu, bagaimana aja caranya. Oleh sebab itu, the truth is more important. Kalau kita mulai dengan cara-cara yang salah, kita mau pakai bohong sedikit. Saya punya pengalaman sebelum saya, dulu waktu masih tinggal di Midland, satu kali saya parkir, buru-buru mau ke gereja hari Minggu. Mundur, saya melihat kaca spion, tapi yang kanan aja karena buru-buru kan, kosong. Karena memang di parkiran belakang itu yang kanan kosong. Sebelah kiri saya gak lihat, saya mundur, set, der begitu. Aduh. Saya nengok, aduh mateng. Mobil Audi tetangga saya kena tabrak. Wah, udah gitu saya gimana ya. Dalam waktu itu pikiran saya, ya udah pergi aja. Karena buru-buru kan, udah pergi aja. Ada pemikiran itu. Saya pergi. Tapi dalam hati saya, aduh gak bener. Terus akhirnya saya apa? Saya take note, take note. Kasih nomor teleponmu. Udah, saya langsung tulis take note, saya tempel di kacanya, saya langsung pergi. Karena waktu itu mesti ke gereja pagi nih. Udah saya pergi, udah gitu. Ya sudahlah. Dan singkat cerita, orangnya telepon dan saya bilang, iya I'm very sorry. Iya saya buru-buru, it's my fault. It's an accident. I'm very sorry.
I will give you the number of my insurance and then everything will be arranged. Udah, saya juga urus ke insurance saya dan kemudian klaim itu $500 ya, klaim. Tapi saya pikir mendingan lah daripada perbaiki Audi itu kan mahal banget itu kan mobil Eropa ya. Jadi ya udahlah, oke. $500. Oke, saya udah oke sama insurance-nya dan udah ini. Kemudian sebelum saya klaim, terus saya ketemu orangnya. Saya bilang gini, can you check when you repair, if more than 500, I will claim the insurance. If less than 500, I will pay with my cash money. Because kan ya saya nggak tahu berapa di perbaikan itu kan. Udah. Kemudian dia bilang gini, you know what? It's okay. Dia bilang, I don't need, I can fix it myself. Dia bilang gitu. Hah? Ya, yang benar nih. Saya bilang gitu, yang benar di dalam hati gitu kan. Yang benar nih. Yeah. Are you sure? I said, are you sure? Because you know, damage your car is damaged. It's okay. You see, this one is okay. I can fix this one. And then dia jelaskan, oh I can fix it with this and then that. Dia jelaskan ini bisa diperbaiki, ini diganti ini aja, ini. It's okay. Akhirnya apa? Nggak jadi saya ganti. Oh puji Tuhan, not 500. Enggak jadi $500. Dia bilang, dia cerita, he said that I haven't experienced like this. Somebody hit my car, crash the car, and then they disappear. Waktu kamu katanya tulis note dan kasih ke saya, itu membuat saya, ini orangnya tanggung jawab. This guy have a responsibility. So I appreciate what you did. You see the truth. Orang yang kita kalau berani, resikonya ada, terus terang dalam hati saya ada kepikiran. Ya orang pergi juga dia gak akan tahu. Terlintas, tapi saya memutuskan untuk tanggung jawab. Kenapa? Gak benar rasanya di hati ini kalau kita lakukan itu. Dan itu Tuhan nyatakan kemuliaannya. Saya percaya bukan karena saya ini bisa melakukan itu, tapi ada Roh Kudus ini loh. Kita semua kan punya Roh Kudus, benar gak dalam hati? Itu selalu mengingatkan kita pada waktu kita melakukan kesalahan. Belajarlah untuk dengar. Dan belajarlah untuk taat, obey. Because there is Holy Spirit inside you. So Holy Spirit will remind you to do the truth. Ini penting. Karena simple things setiap hari kita ketemu kan. Saya nabrak ini juga saya bukan sengaja. Tapi accident happens every day, right? Small things. But influence to your life. To others. Orang itu mungkin kalau saya kabur, mungkin dia bisa fix themselves, right? He can fix also the car. But the hurts inside his heart. Ya, kita ngerti ya. Dia terluka waktu dulu orang kabur itu. Sampai sekarang dia ingat. Terluka dalam hatinya itu. Begitu saya lakukan ini. Mungkin agak terobati. Oh iya, gak kecewa. Sehingga he has the relief. Ada kelepasan dalam hatinya. Mungkin oh iya gak semua orang juga jelek gitu kan. So we learn something from this. Jangan takut untuk kita lakukan segala sesuatu. Firman Tuhan di Mazmur dikatakan begini. Kita baca ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bahasa Inggrisnya dulu kita baca. Those who plant in tears will harvest with shouts of joy. They weep as they go to plant their seed, but they sing as they return with the harvest.
Kita nggak usah jadi orang kaya dulu untuk memberkati. Kita nggak harus orang jadi hebat dulu, tahu pengetahuan mengenai firman. Nggak usah. Saat ini juga kita tahu satu ayat untuk melakukan kebenaran dan kebaikan. Kita bisa melakukannya. Nggak usah tunggu. Oh nanti kalau saya udah berkatnya banyak. Enggak. Janda yang punya segenggam tepung dan sebuli minyak, itu kan bukan janda kaya, betul gak? Dia itu memberkati hambanya itu, dia bisa bikin cuma satu roti yang bisa dimakan buat dia dan anaknya kan. Gak banyak, dia kasih juga gitu loh. Waktu Tuhan Yesus masuk ke bait Allah itu, ibu yang memberikan 2 peser ini bukan ibu yang kaya loh. 2 peser. Tapi Tuhan puji. Kita gak nunggu waktu apa yang kita gak punya. Tuhan tuh selalu apa yang ada padamu. Anak yang punya 5 roti 2 ikan juga bukan orang yang punya rotinya banyak, bukan. Dia punya cuma 2 roti, 2 ikan 5 roti ini mungkin cukup buat papa mamanya dan dia makan habis sudah kan. Tapi dia persembahkan juga. Jangan nunggu apa yang kita punya saat ini. Mungkin kamu punya waktu. Mari waktu ini persembahkan buat Tuhan melayani orang lain. Mungkin kita punya, ya mungkin secara keuangan kita punya. Kita akan jadi berkat. Seberapapun kita punya. Apapun yang kita punya. Mungkin kita punya talenta. Mari kita jadikan ini jadi berkat. Ini benih kalau ditaruh di toples ini, kontainer ini atau botol ini tetap segini aja. Bener nggak? Nggak akan kemana-mana dia. Tapi kalau ditabur benih ini yang satu, apakah akan muncul satu? Misalnya kalau ini benihnya adalah pohon apel misalnya. Apakah akan memunculkan sebuah apel? Enggak, itu susah tuh. Kalau saya mau tanam satu benih, tapi yang tumbuh dan berbuah cuma 1 apel saja. Enggak bisa. Dia akan muncul banyak apelnya. Betul enggak? 1 ini aja ditanam akan banyak buahnya. Belum lagi buah itu ditanam dengan biji yang lebih banyak lagi. Terus akan sustainable, continuous. Terus bergulir. Kebaikan yang kita lakukan itu akan bergulir terus bertumbuh. Akan makin banyak. Orang itu pasti akan pulang dengan panen yang banyak. Karena apa? Benih kalau ditabur enggak tumbuh 1 sentul. Enggak. Banyak. Abundantly. Ini satu quote juga yang bagus. Kita berkata dikatakan seperti ini. Sow a thought and you reap an egg. Menabur dalam pikiran, menuai dalam perbuatan. Ya kan? Sow an egg and you reap a habit. Kalau kita lakukan terus hal yang sama, kita akan menjadi kebiasaan. Makanya orang yang masih ngerokok nih, itu adalah bad habit. Kenapa? Karena dibiasakan, ya kan? Oh, kalau bangun pagi harus ngerokok. Kalau pergi ke jamban atau ke toilet harus ngerokok. Habis makan harus ngerokok. Itu kan kebiasaan. Harus makan ada yang nggak ngerokok, ada yang baca koran. Nah itu kan kebiasaan. Habis makan ada yang ngopi, ya kan? Itu kan kebiasaan, habit. Because dilakukan terus. So a habit and you reap a character. Nah, kalau udah jadi kebiasaan jadinya karakter. Makanya ngomong juga sama. Kenapa sih ngomongnya dia negatif terus? Karena kebiasaan. Dimulai dari apa? Pikiran. Pikirannya negatif. Wah jangan-jangan. Wah ini gak bagus. Wah itu. Negatif kan pikirannya. Kemudian dilakukan gak? Dilakukan, masalahnya kan itu. Kalau nggak dilakukan nggak akan. Di counter harus dengan yang benar. Nah ini pikirannya harus dibenerin dulu supaya yang dilakukan jadi benar. Dan kemudian dilakukan terus, lama-lama ya jadi habit. Ngomongnya selalu negatif.
akhirnya jadi karakter. Sow a character and you reap destiny. Masa depan kita ditentukan dari mana? Dari semuanya, dari awal, dari pikiran, dari tindakan, dari habit, akhirnya jadi karakter, menentukanlah masa depan kita. Kita mau jadi sukses apa jadi gagal? Sukses, semua orang mau sukses. Harus dimulai dari mana? Pikiran. Kemudian tindakan. Dua ini yang membuat kita melakukannya dengan benar. Habit. Itu adalah satu proses yang berjalan terus menerus sampai kita dipanggil Tuhan. Oleh sebab itu perbaiki pikiran kita dengan firman yang diajarkan oleh Tuhan. Perbaiki perbuatan kita. Tentukan atau putuskan perbuatan kita sesuai dengan kebenaran. Itu akan jadi satu habit. Kalau kita terus omongannya selalu membawa berkat. Pada waktu orang putus asa gak apa-apa. Tuhan akan memberikan kamu kekuatan. Pasti ada jalan keluar pada waktu kamu menghadapi masalah. Tuhan yang akan buat jalan pada waktu tiada jalan. Itu kan menguatkan orang yang putus asa. Betul gak? Perkataan kita, perbuatan kita, iman kita bisa timbul dari situ. Tidak disimpan di dalam satu kontainer diri kita saja. Tidak diapa-apain tapi ditaburkan, dilakukan dan semua orang akan melihat. Dan semua orang akan dapat berkat dari benih yang kita tabur. Amin. Ada satu mazmur yang pemazmurnya berkata begini. Dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya minta-minta roti. Tiap hari menaruh belas kasihan. Dan memberi pinjaman. Enggak pernah ada kesusahan buat dalam hidupnya. Dan anak cucunya menjadi berkat. Orang yang melakukannya dengan benar, kebenaran itu dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Once I was young, this is from the Psalm that said, once I was young and now I am old, yet I have never seen the godly abandoned or their children begging for bread. The godly always give generous loans to others and their children are a blessing. So what we did, what we do today with influence to our children and grandchildren, everyone below us will reap what we plant today, what we sow today. Hari ini kita lakukan apa akan berpengaruh kepada keturunan kita. Kalau misalnya kita masih dalam penderitaan, kayak ada kutuk yang nggak putus dari keluarga kita, mulai dari hidup kita sekarang. Putuskan semua kutuk itu dengan melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang akan membuat kita akan terlepas dari Nggak ada kutuk keturunan lagi karena Tuhan sudah mematahkan segala kutuk, ditanggung di kayu salib. Kita melakukan kebaikan bukan untuk kita jadi selamat. Tapi kita melakukan kebaikan ini karena apa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Karena kita sudah ditebus dan sudah diberikan keselamatan itu. Sehingga kita mengucapkan syukur dengan melakukan yang benar. Inilah bedanya dengan karma. Ini tabur tuai itu gak sama dengan karma. Bapak Ibu, saya ingin kita juga ngerti bahwa ini satu quote lagi atau dari firman sebetulnya diambil. If anyone gives you water to drink because you belong to Christ, I tell you, he will most certainly not lose his reward. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Maksudnya apa? Kalau kita tahu, janganlah kita saling menyakiti, terutama kepada teman-teman kita seiman. Kalau kita pun disakiti, sudah siapa yang melakukan firman itu saja.
Jangan balas, jangan lakukan hal yang buruk. Kenapa? Karena kita sedang menabur perbuatan kita ini. Apakah benih ini ilalang ataukah benih gandum? Kita akan menuai. Suatu hari kita akan makan buah yang kita tanam ini. Tuhan tuh melindungi umat percaya itu seperti biji matanya. Oleh sebab itu siapapun jangan saling menyakiti. Daud, dia tahu Saul, Tuhan sudah mengurapi dia dan Tuhan satu saat meninggalkan dia. Saul tidak disentuh oleh Daud. Kenapa? Karena Daud tahu ini. Daud tidak pernah mau menyentuh Saul karena dia tahu ini. Bahwa semua orang yang diurapi Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Aku berkata sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Tuhan, pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Ada upah yang disiapkan oleh Tuhan, yang baik ataupun yang tidak. Jangan kita menuai nanti yang tidak baik. Amin. Saya percaya bahwa setiap daripada kita selalu ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan. Jangan lupa untuk kita dengar-dengaran. Karena Roh Kudus itulah yang penolong kita untuk mengingatkan kita supaya kita hidupnya diberkati dan berhasil. You will be successful if you follow what the Holy Spirit told you to do. Mari kita berdoa.